Sallallahu ala Muhammad. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan nomor yang 11 yang berjudul Al-Qatla, artinya korban yang terbunuh dalam perang. Yang dimaksud perang di sini tentunya adalah perang Uhud, karena kita masih melanjutkan pembahasan tentang perang Uhud, di mana perang Uhud ini masih termasuk peristiwa kejadian yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Al-Qatla, korban perang yang terbunuh dalam perang Uhud. Awalan, pertama, waqutila, dan terbunuh, mati syahid, minal muslimina, dari kaum muslimin, dari kalangan umat Islam, fi Uhudin, dalam perang Uhud, aktsaru min sab'ina, lebih dari 70 orang. Dari kalangan kaum muslimin yang wafat dalam perang Uhud itu ada 70 orang. Wa minal musyrikin, dan dari orang-orang musyrik kafir Mekah, salasatun wa ishruna, ada sejumlah 23 orang. Jadi dalam perang Uhud ini yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriyah, di mana pada perang Uhud ini kaum muslimin terdesak dan Rasulullah juga sempat terdesak dan terperosok ke dalam sebuah galian lubang yang dibuat oleh orang-orang musyrik, dan itu sudah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya. Yang terbunuh mati syahid di kalangan umat Islam itu tadi ada sejumlah 70 orang-orang yang mati syahid, sedangkan dari kalangan kaum musyrikin itu ada 23. Dari jumlah total kaum muslimin yang ikut berperang itu ketika berangkat dari Madinah adalah 1000 pasukan, 1000 orang pasukan. Namun ternyata di perjalanan ada provokator, yaitu yang membawa kembali pasukan kaum muslimin sejumlah 300 orang kembali ke Madinah, dan itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik yang ada di Madinah. Mereka awalnya ikut berperang, berangkat bersama Rasulullah, namun ternyata mereka di perjalanan mundur kembali, pulang kembali. 1000 orang mundur 300, jadi sejumlah 700 pasukan kaum muslimin yang ikut ke dalam perang Uhud. Sementara dari pasukan kaum musyrikin itu sejumlah 3000 orang. Jadi 700 melawan 1000 orang. Selanjutnya yang kedua, waqad massalat Quraisyun, waqad dan sungguh, massalat telah menganiaya, Quraisyun, orang-orang Quraisy, biqatlal muslimina, kepada orang-orang yang terbunuh mati syahid dari kalangan kaum muslimin, tamtsilan fadhi'an, dengan penganiayaan yang sangat keji. Dalam perang Uhud ini, karena kaum muslimin terdesak dan hampir memang terdesak dan kekalahan ketika itu, dan sudah disampaikan di pembahasan sebelumnya, dan banyak korban yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin yang mereka mati syahid. Tentunya kalau dari kalangan kaum muslimin yang tadi sudah disampaikan ada sejumlah 70 orang. 70 orang ini tentu saja lebih banyak dibandingkan dengan yang terbunuh mati sia-sia dari kalangan kaum musyrikin, yaitu sejumlah 23 orang. Nah, yang dari sejumlah 70 orang dari kaum muslimin yang terbunuh ini, mereka ini setelah usai perang, kemudian kaum muslimin yang lainnya yang masih hidup berusaha untuk, ada yang naik ke bukit untuk menyelamatkan diri. Kemudian sementara yang terbunuh mati syahid yang berada di medan perang itu tergeletak. Nah, orang-orang musyrikin ini, meskipun kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, yang sudah wafat, yang sudah mati syahid dalam perang ini, mereka tidak puas dengan sampai kekalahan, memenangkan peperangan, tidak puas hanya dengan membunuh dalam medan perang. Ketika usai perang,
korban masih berada di medan perang dan belum dirapihkan, belum karena pasukan muslimin yang lainnya masih bersembunyi, masih menyelamatkan diri. Nah, korban-korban perang kaum muslimin ini yang masih ada di medan perang ini oleh orang-orang musyrik tadi, matsalat Quraisyun, orang-orang Quraisy ini melakukan penganiayaan dengan sangat keji, penganiayaan padahal sudah meninggal, padahal sudah wafat, padahal sudah syahid, tapi masih tetap saja mereka itu melakukan penganiayaan kepada korban yang sudah meninggal tersebut, dengan mencincang, dengan menusuk kembali, dengan merobek kembali bagian tubuhnya, dan segala macam dengan penganiayaan yang sangat keji. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada korban yang terbunuh mati syahid dari kalangan kaum muslimin. Kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka ingin membalas dendam ketika pada peristiwa perang sebelumnya, yaitu dalam perang Badar, mereka kalah telak dari umat Islam. Mereka kalah telak, kemudian dalam perang Uhud ini mereka ingin membalas dendam. Yang ketiga, waqutila, dan terbunuh mati syahid fi hadhil ghazwati, dalam perang ini, Hamzatu, Sayyidina Hamzah, Ammur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hamzah ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghafalahu rajulun ismuhu Wahsyiyun, yang Hamzah ini dibunuh dalam perang dalam keadaan lalai oleh seseorang ismuhu, namanya Wahsyiyun, Wahsy. Ada yang terbunuh mati syahid dalam perang Uhud ini seorang yang tokoh sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya sendiri yang bernama Hamzah. Hamzah ini meninggal dalam medan pertempuran, mati syahid, dibunuh oleh seseorang yang namanya Wahsy. Wahsy ini membunuh Hamzah ketika Hamzah dalam keadaan lalai. Jadi ketika Hamzah radhiyallahu anhu sedang bertempur di medan pertempuran, Wahsy ini sudah mengintai dari sejak awal, memperhatikan terus kepada Hamzah ini, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ketika dalam keadaan lalai, dalam keadaan lengah, ketika Hamzah sedang sedang khusyuk dalam pertempuran melawan kafir Quraisy. Nah, Wahsy ini ketika ada kesempatan dan tidak ada halangan pada tubuh Hamzah, kemudian langsung melemparkan tombak ke tubuh Hamzah, dan kemudian Hamzah radhiyallahu anhu pun gugur, meninggal mati syahid dalam perang Uhud ini. Kemudian yang keempat, wabaqarat, dan membelah batnahu, kepada perut Hamzah, imro'atun, seorang wanita, seorang perempuan, wa akhadat, dan dia mengambil kabidahu, jantung Hamzah, litakulaha, untuk memakannya, falakatha, lalu dia mengunyahnya, thumma arsalatha, kemudian dia memuntahkannya. Itulah, ada seorang perempuan yang ternyata perempuan inilah yang menyuruh kepada Wahsy tadi untuk membunuh Hamzah. Karena Wahsy ini adalah seorang hamba sahaya, seorang budak yang disuruh oleh tuannya, yaitu wanita ini yang menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah. Namun memang di kemudian hari Wahsy ini dia masuk Islam di kemudian hari. Nah, Wahsy yang membunuh Hamzah ini, setelah berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah usai pertempuran, kemudian ada seseorang perempuan yang menghampiri jasad Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Tidak puas seperti itu yang tadi disampaikan di nomor 2, mereka itu orang-orang Quraisy melakukan kekejian kepada jasad, kepada tubuh mayat yang sudah bergeletakan di medan pertempuran. Di antaranya perempuan ini, dia merobek perut Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian mengambil jantungnya, kemudian dimakan, kemudian dimuntahkan lagi. Sebenarnya bukan karena ingin memakan karena lapar, bukan, tapi karena bencinya, karena begitu bencinya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai pasukan kaum muslimin. Selanjutnya nomor 5,
waqad hazina. Nomor 5, waqad hazina, sungguh bersedih, alaihi, atas gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sangat bersedih atas gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa amaro, dan beliau memerintahkan, bidafni jami'i syuhada'i, untuk mengubur semua para syuhada, orang-orang yang mati syahid dari kaum muslimin, fi thiyabihim, dalam pakaian mereka, allati, yang kutilu, mereka terbunuh syahid, fiha, dalam menggunakan pakaian, dengan menggunakan pakaian tersebut. Rasulullah tentu saja sangat bersedih dengan gugurnya, dengan wafatnya pamannya sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, yang mana Hamzah ini adalah tokoh yang sangat disegani baik oleh kaum muslimin maupun kaum musyrikin. Ketika sebelum masuk Islam, Hamzah ini sangat disegani, dan setelah masuk Islam ya berada dalam barisan kaum muslimin dan bertempur melawan kaum musyrikin kafir Quraisy Makkah ketika itu. Setelah selesai pertempuran, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar menguburkan jenazah orang-orang yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin dengan pakaian mereka. Karena memang seperti itu, seorang muslim yang bertempur di medan jihad dalam pertempuran, kemudian dia mati syahid, maka dikuburkannya dengan pakaiannya, dengan darah yang ada di tubuhnya, di pakaiannya, dengan luka-lukanya, dan tidak di kain kafani seperti pada lazimnya orang yang meninggal dunia ya. Orang yang mati syahid itu langsung dikuburkan dengan pakaiannya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi saksi nanti bahwa dia meninggal, wafat, mati syahid dalam keadaan sedang bertempur di medan perang, membela kalimatullah, berjihad di jalan Allah. Dan sebenarnya bukan kalau di sini hanya disampaikan tokohnya saja yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Di antara 70 orang-orang yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin ini, di antaranya ada Hanzalah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hanzalah. Hanzalah ini juga gugur, wafat, mati syahid di medan perang Uhud ini. Dan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya bahwa Hanzalah ini ketika dicari mayatnya oleh para sahabat bersama Rasul, karena setelah selesai usai pertempuran Uhud ini, kemudian korban-korban diperiksa satu persatu, dan diantaranya ada ketemu yang namanya sahabat Rasulullah Hanzalah. Hanzalah ini ternyata ditemukan di tanah yang tanahnya itu ada basahnya, ada airnya, berair. Kata Rasulullah kepada para sahabat, Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah, Hanzalah dimandikan oleh para malaikat. Makanya dijuluki sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah ini sebagai ghusilul malaikah, yaitu orang yang dimandikan oleh para malaikat ketika meninggalnya. Rasulullah melihat hal tersebut, malaikat yang memandikan. Namun Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk menanyakan kepada istrinya apa yang terjadi sampai Hanzalah ini dimandikan oleh para malaikat. Ketika sesampainya di Madinah, para sahabat Rasulullah menanyakan hal tersebut kepada istrinya, dan ternyata kata istrinya, Hanzalah ini ketika berangkat perang, ketika mendengar pengumuman perang di pagi hari, dia langsung berangkat ikut bersama pasukan Rasulullah dalam keadaan junub. Karena kemarinnya, sehari sebelum pertempuran, ikut pertempuran Uhud, Hanzalah ini baru menikah. Jadi baru malam pertama sebagai pengantin baru, dan pagi-pagi mendengar ada seruan jihad dari Rasulullah SAW, dan segera bergegas meninggalkan istrinya, langsung memenuhi seruan jihad dari Rasulullah SAW, ikut ke medan perang Uhud dalam keadaan masih junub, karena sudah bergumul atau melakukan hubungan suami istri dengan istrinya pengantin baru, dan dalam keadaan junub ikut ke medan pertempuran. Sehingga Hanzalah ini dalam ketika gugur kemudian dimandikan oleh para malaikat. Dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan dalam cerita kitab yang lain. Yang keenam,
Walamma raja'a al-muslimuna ilal Madinah. Walamma, dan ketika raja'a kembali pulang al-muslimuna umat Islam ilal Madinati ke kota Madinah, sakhira mengejek bihim kepada mereka al-yahudu orang-orang Yahudi wal munafiquna dan orang-orang munafik. Qalu dan mereka berkata li ikhwanihim kepada saudara-saudara mereka sesama Yahudi dan munafik, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Ini kalimat ini juga diabadikan dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah menjadi firman Allah, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu. Apa kata mereka orang Yahudi dan munafik? Lau kanu, seandainya mereka umat Islam, indana berada di sisi kami, ma matu maka mereka tidak akan mati, wa ma qutilu dan mereka tidak akan terbunuh. Itu kata orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mengejek kepada kaum muslimin, karena dalam perang Uhud ini kaum muslimin mengalami terpojok, mundur, mengalami kekalahan akibat dari diantaranya penyebabnya adalah tidak taatnya pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah di bukit untuk menjadi penjaga, namun ternyata turun. Itu kisahnya sudah kita bahas di pembahasan judul yang sebelumnya. Nah, di nomor 6 ini ketika kaum muslimin pulang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi dan munafik ada di Madinah. Di antaranya orang munafik ini yang tadinya kabur dari medan pertempuran ketika berangkat bareng bersama Rasulullah dari Madinah, ternyata di perjalanan mereka mundur pulang lagi, sejumlah 300 orang kaum munafik yang mundur kembali ke kota Madinah. Dan setelah kaum muslimin kembali ke kota Madinah dalam keadaan membawa kekalahan dalam perang Uhud ini, mereka mengejek, mereka mencela, mereka mengata-ngatai kaum muslimin dengan kata-kata yang tadi. Seandainya mereka ada di sisi kami, mereka tidak akan mati, mereka tidak akan terbunuh. Maksudnya seandainya mereka tidak ikut berperang saja, diam bersama kami di sini, tenang-tenang bersama kami di sini, duduk-duduk bersama kami di sini di Madinah, mereka tidak akan mati dan mereka tidak akan terbunuh. Padahal bagi kaum muslimin hidup itu adalah iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Yang mati pun tidak sia-sia, mereka adalah orang-orang yang mati syahid yang di sisi Allah adalah dicintai dan mendapatkan pahala surga tentunya bagi orang-orang yang mati syahid di medan pertempuran membela agama Allah, jihad fi sabilillah. Kemudian terakhir as'ilah, ada beberapa pertanyaan. Kam adadu qatla Uhudin, berapa jumlah korban yang terbunuh dalam perang Uhud? Tadi sudah disampaikan bahwa jumlah yang terbunuh dari kaum muslimin yang mati syahid ada 70. Sementara dari kaum musyrikin kafir Quraisy itu ada salasah wa ishrun, ada 23 yang terbunuh. Dari kaum muslimin 70, dari kaum musyrikin ada 23 orang yang terbunuh. Madza fa'alat Quraisyun biqatlal muslimin? Apa yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada korban yang terbunuh dari kalangan kaum muslimin? Tadi juga sudah disampaikan bahwa mereka tidak cukup merasa puas dengan sudah membunuh dalam pertempuran, namun setelah usai pertempuran, ketika korban masih tergeletak di lapangan di medan pertempuran, mereka menghampiri mayat-mayat tersebut, mayat-mayat kaum muslimin, kemudian ada yang mencincangnya, ada yang menusuk kembali, ada yang menganiaya mayat padahal sudah menjadi mayat, ya, seperti itu yang dilakukan orang-orang Quraisy kepada korban dari yang terbunuh mati syahid kaum muslimin. Man ashharu man kutila fi Uhudin? Siapa orang yang paling terkenal yang terbunuh dalam perang Uhud? Tadi juga sudah dibahas, yang terbunuh yang paling terkenal dari para sahabat Rasul dan Rasulullah SAW sangat bersedih adalah pamannya sendiri yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai ketika sudah gugur, sudah wafat, sudah tergeletak mayatnya, tubuhnya, kemudian
dirobek dan diambil jantungnya oleh seorang perempuan, lalu dimakan dan dimuntahkan kembali, dikunyah dan dimuntahkan kembali. Madza fu'ila bihi ba'da qatlihi, apa yang dilakukan kepadanya setelah ia terbunuh tadi ya, setelah terbunuh, tergeletak, kemudian setelah usai perang, tubuhnya, jasadnya masih berada di medan pertempuran dalam keadaan sudah menjadi mayat, lalu ada seorang perempuan, seorang wanita yang merobek perutnya, mengambil jantungnya, kemudian dikunyah dan dimuntahkan lagi. Madza fa'ala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bisyuhada'i, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuhada'i kepada para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Tadi di sini disampaikan juga Rasulullah amara bidafni jami'i syuhada, Rasulullah memerintahkan supaya menguburkan semua orang-orang yang mati syahid, dikuburkan, bahkan dikuburkannya di situ ya, di medan pertempuran, di lapangan perang Uhud tersebut. Bahkan diantaranya ada yang sudah dibawa ke Madinah oleh para sahabat, itu ada jenazah yang sudah dibawa ke Madinah, namun Rasulullah menyuruh untuk membawa kembali dan dikuburkan di tempat pertempuran tersebut. Madza qala al-yahudu wal munafiqun, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik ba'da ruju'il muslimin, setelah kembalinya umat Islam ilal madinati, ke kota Madinah. Setelah umat Islam kembali dari perang Uhud, pulang ke kota Madinah dalam keadaan lelah, letih, capek, dan terpojok dan terdesak, dan dalam keadaan banyak yang mati syahid sebanyak 70. Dalam keadaan seperti itu, mereka, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, malah mengejek, laukanu indana ma matu wa ma kutilu, seandainya saja mereka tidak ikut berperang, seandainya saja mereka ada bersama kami di Madinah, mereka tidak akan mati, mereka tidak akan terbunuh. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Demikian korban yang menjadi korban dalam perang Uhud dari kalangan kaum muslimin ada 70, dan dari kalangan kaum musyrikin ada 23. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.